Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisagama Esalingga. Saya dari Universitas Pamulang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen database. Dengan materi pembahasan kali ini meliputi pengertian database, media dan sistem penyimpanan data, sistem pengolahan, serta organisasi database. Sebelum ke materi, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Khotib Arifai, SEMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Database adalah sistem file komputer dengan cara pengorganisasian tertentu untuk mempercepat pembaharuan record, mempermudah akses terhadap seluruh record yang dalam program aplikasi, dan akses cepat terhadap data yang tersimpan. Manajemen file dalam database memungkinkan program untuk menggabungkan berbagai data, record, dan file yang ada. Pengelola database harus memahami manajemen file untuk memudahkan pemakai dalam menggunakan struktur database yang berisi data, record, dan file. Data diorganisasikan menjadi suatu hierarki yang terdiri dari data field, yaitu unit terkecil dari data. Kemudian yang kedua, record atau catatan, yaitu kumpulan data field yang berhubungan. Yang ketiga, ada file, yaitu suatu kumpulan data catatan yang saling berhubungan. Database mempermudah pemutakhiran cepat dari masing-masing record dan pemutakhiran serempak untuk semua record yang terkait dengan suatu transaksi. Database juga mempermudah akses terhadap semua record lewat seluruh program aplikasi, memungkinkan definisi data standar untuk menunjang aktivitas manajemen, dan memberikan akses cepat terhadap semua data yang tersimpan dalam database. Hal ini memungkinkan laporan rutin atau khusus dibuat dengan cepat dan record-record tetap mutakhir untuk menghadapi kondisi yang tidak menentu atau masalah tidak terstruktur. Ada beberapa jenis struktur database, diantaranya yang pertama ada struktur database hierarkis, yaitu struktur kelompok data dan subkelompok yang lebih kecil lagi menyerupai cabang-cabang pohon. Yang kedua, struktur database jaringan, yaitu struktur ini memungkinkan suatu catatan tertentu menunjuk pada catatan lain dalam database. Yang ketiga, struktur data relasional, yaitu struktur ini merupakan sekumpulan tabel dan hubungan-hubungan antar record dilakukan atas dasar nilai-nilai pada suatu data. Dan record tidak didasarkan pada alamat record. Tujuan utama dari konsep database yaitu meminimalkan pengulangan data dan independensi data, yaitu kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Selanjutnya, ada komponen database. Komponen dari database meliputi file database, yaitu file ini memiliki elemen-elemen data yang disimpan dalam salah satu format organisasi file database. Yang kedua, sistem manajemen database, yaitu suatu kelompok program software yang mengelola database, mengontrol akses terhadap database, menjaga keamanan database, dan melakukan tugas-tugas lain. Yang ketiga, sistem antarmuka bahasa induk, yaitu bagian dari DBMS yang berkomunikasi dengan program aplikasi seperti COBOL dan Fortran yang memerlukan data dari file-file. Yang keempat, program aplikasi, yaitu program aplikasi adalah
komponen database yang memiliki fungsi yang sama seperti pada sistem konvensional, namun file datanya independen dan menggunakan definisi data standar. Hal ini membuat pengembangan program menjadi lebih cepat dan mudah. Selain itu, sebuah sistem antarmuka bahasa alami juga dapat digunakan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memperoleh informasi tentang data yang tersedia pada sistem komputer melalui bahasa pertanyaan atau query language. Yang kelima, kamus data, yaitu pusat penyimpanan informasi data-data dari database yang memuat skema database dan terdiri dari item-item dalam database serta deskripsi serta definisi atribut-atributnya. Yang keenam, terminal pengaksesan dan pemutakhiran yang online, yaitu letaknya pada pendekatan atau berjauhan, biasa berupa dumb terminal, smart terminal, maupun mikrokomputer. Yang ketujuh, sistem keluaran atau pembuatan record, terdiri dari laporan rutin dan laporan khusus. Kemudian ada menciptakan database. Pada prinsipnya, menciptakan database mencakup 3 langkah, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan yang pertama yaitu pendekatan berorientasi proses yang meliputi menentukan masalah, kenali kebutuhan yang diperlukan, mendeskripsikan kebutuhan informasi, menentukan proses yang diperlukan, menentukan kebutuhan data, spesifikasi data. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan model perusahaan yang meliputi buat model enterprise, mengembangkan database, serta database. Yang kedua, menjelaskan data. Sistem manajemen database menggunakan istilah-istilah spesifik untuk menggambarkan definisi data yang mereka miliki. Setelah elemen-elemen data yang diperlukan ditentukan, maka dijelaskan dalam bentuk kamus data. Kamus data dapat berupa kertas atau file komputer. Jika berupa file, sistem kamus data diperlukan untuk menciptakan dan memeliharanya, serta mempersiapkan untuk digunakan. Setelah kamus data diciptakan, penjelasannya harus dimasukkan ke dalam DBMS. Yang ketiga, memasukkan data. Setelah skema dan subskema diciptakan, data dapat dimasukkan ke dalam database. Hal ini dapat dilaksanakan karena mengetik data langsung ke dalam DBMS, membaca dari pita atau piringan, atau men-scan data secara optis. Dalam memilih DBMS, perlu beberapa pertimbangan. Bukan hanya mahal harganya, ada 4 hal yang terpenting, yaitu bahasa query, pertimbangan keamanan, biaya tak langsung, pemrosesan, serta kecocokan dengan tipe aplikasi. Selanjutnya ada peranan database. Data memerlukan sumber yang sangat penting dalam organisasi, dan manajer perlu memahami manajemen data. Dalam pendekatan manajemen database, file-file dikumpulkan dan disimpan di tempat umum dengan bantuan aplikasi paket program seperti DBMS untuk memudahkan penggunaan data. Pengembangan database dilakukan berdasarkan pendekatan proses dan struktur data sehingga dapat memudahkan pencarian dan pengamanan data untuk kepentingan proses lebih lanjut. Tanpa memahami manajemen data dan teknologi informasi, eksekutif mungkin akan kesulitan dan merasa frustasi dalam menghadapi banyaknya dokumen yang tersebar di mana-mana. Kemudian, pemrosesan file meliputi pembaruan dan penggunaan data-data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Antara lain yang pertama,
pembaruan dan pembuatan database untuk membantu transaksi bisnis dari berbagai aktivitas yang membutuhkan perubahan di dalam data perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengguna aplikasi yang menggunakan program komputer. Lalu ada pengembangan aplikasi. Sistem Manajemen Database atau DBMS membantu tugas pemrogram dengan mengurangi kebutuhan untuk membuat prosedur pengendalian data secara detail menggunakan bahasa pemrograman tradisional seperti COBOL. Pernyataan manipulasi bahasa atau DML dapat dimasukkan ke dalam program aplikasi yang memakai DBMS untuk melakukan pengendalian data secara efisien. Lalu ada perawatan database. Database perusahaan dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan transaksi bisnis baru dan kejadian lainnya dengan bantuan program pemroses transaksi dan paket aplikasi pengguna lainnya yang sesuai dengan DBMS. Pengguna dan spesialis informasi juga dapat menambahkan program pembantu yang disediakan oleh DBMS untuk perawatan database. Lalu ada modifikasi database. DBMS menggantikan kendali pemakai pribadi pada database perusahaan dengan administrasi database atau DBAS dan karyawan lainnya. DBAS menggunakan DDL atau Data Definition Language untuk membuat dan menspesifikasi isi data dengan hubungan-hubungan dan struktur setiap database serta modifikasi spesifikasi data. Kamus data adalah info yang disimpan dalam definisi dan spesifikasi database yang diputar oleh DBAS. Lalu, kamus data sendiri, yaitu kamus data telah menjadi alat utama bagi administrasi database. Itu merupakan modul software database yang berisi data-data, artinya data di dalam data. Kamus data berisi data-data tentang struktur, elemen-elemen data, dan karakteristik dari database perusahaan. Kemudian ada tipe-tipe database. Terdapat 5 tipe database utama bagi pengguna komputer perusahaan yang berkembang seiring dengan proses distribusi, penggunaan komputer, dan pendukung sistem keputusan. Di antaranya yaitu yang pertama, operasi database umum, yaitu menyimpan data penting untuk seluruh operasi perusahaan dan disebut juga subject area database atau SADB, database transaksi dan produksi database. Yang kedua, ada pengguna database umum, yaitu menyimpan data inti prosesi pilihan database luar, disebut juga database info dan database management. Diakses oleh pengguna eksekutif untuk mendukung keputusan manajer. Yang ketiga, ada distribusi database, berasal dari kelompok kerja lokal dan departemen kantor daerah, kantor cabang, dan tempat kerja lainnya. Dapat meliputi segmen operasional dan pengguna database umum. Yang keempat, pengguna pribadi database, yaitu berisi berbagai macam data yang dikembangkan oleh pengguna di tempat kerjanya. Yang kelima, database luar, yaitu akses besar. Pemilik database pribadi atau bank, data tersedia untuk pengguna dan perusahaan untuk info komersial dengan membayar. Beberapa bank data memberikan software untuk membantu pengguna menganalisis data. Selanjutnya ada database text. Database text adalah sistem manajemen database yang digunakan untuk membuat dan menyimpan dokumen secara elektronik. Software database text membantu dalam mencari, menerima, memodifikasi, dan merakit dokumen serta info lainnya untuk
disimpan sebagai teks data. Ini digunakan oleh perusahaan besar dan agen pemerintah. Lalu ada operasi database. Menurut penggunaannya terdapat dua kelas database, yaitu untuk aktivitas operasi dan aktivitas manajerial. Secara umum, kegiatan operasi memerlukan rincian dari seluruh transaksi yang dilakukan. Pada level ini, operasi ini ada atribut kunci dari database. Beberapa di antaranya mempunyai relevansi terhadap aktivitas manajerial, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ada konsistensi dalam elemen informasi yang berkaitan. Yang kedua, perlunya banyak waktu untuk informasi, transaksi, dan pelaporan manajemen. Lalu yang ketiga ada rincian salinan disiapkan sehingga dapat dipergunakan sebagai laporan. Yang keempat, berbagi data. Kelompok kedua tentang penggunaan database adalah untuk aktivitas manajerial, dan ini yang terpenting, meliputi yang pertama sistem intelijen, yang kedua masalah-masalah manajemen khusus, yang ketiga modal manajemen, lalu yang terakhir tugas kunci sistem informasi. Database dapat membantu para manajer dengan cara mengorganisasikan sistem informasi yang berkaitan dengan tugas utama manajemen. Kemudian ada pengelola database, seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas database disebut pengelola database atau database administrator, atau juga biasa disebut DBA. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu yang pertama, perencanaan database, meliputi kerjasama dengan para manajer untuk mendefinisikan skema perusahaan dan dengan para pemakai untuk mendefinisikan subskema mereka. Selain itu, DBA berperan penting dalam memilih perangkat keras dan perangkat lunak sistem manajemen database. Yang kedua, penerapan database mencakup penciptaan database yang sesuai dengan spesifikasi DBMS yang dipilih, serta menetapkan dan menegakkan kebijakan dan prosedur penggunaan database. Yang ketiga, operasi database mencakup penawaran program-program pendidikan bagi pemakai database dan menyediakan bantuan saat diperlukan. Yang keempat, keamanan database meliputi pemantauan kegiatan database. Keuntungan database antara lain mengurangi pengulangan data, yaitu jumlah total file dapat dikurangi dibandingkan bila file-file komputer disimpan terpisah di tiap aplikasi komputer dengan menghapus data duplikasi di berbagai file. Yang kedua, mencapai independensi data, yaitu spesifikasi data disimpan dalam skema daripada dalam tiap program aplikasi. Perubahan data dibuat pada struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data. Yang ketiga, mengintegrasikan data dari beberapa file, yaitu saat file dibentuk sehingga menyediakan kaitan logis organisasi fisik tidak lagi menjadi kendala. Organisasi logis pada pandangan pemakai dan program aplikasi tidak harus tercermin pada medium penyimpanan fisik. Lalu yang keempat, mengambil data dan informasi secara cepat. Hubungan-hubungan logis dan manipulation language, query language memungkinkan pemakai mengambil data dalam hitungan detik atau menit. Lalu yang kelima, meningkatkan keamanan, yaitu data yang dikelola oleh DBMS lebih aman daripada data lain dalam perusahaan, karena dalam DBMS menyertakan kata sandi atau bahasa sandi. Untuk yang terakhir ada kelemahan dan kendala DBMS. Yang pertama, memperoleh perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. DBMS mainframe masih sangat mahal.
DBMS berbasis komputer mikro, walaupun biayanya hanya beberapa ratus dolar, namun dapat merupakan pengeluaran yang besar bagi perusahaan kecil. Yang kedua, kurangnya ahli database. DBMS memerlukan pengetahuan khusus agar dapat memanfaatkan kemampuannya secara penuh. Pengetahuan khusus ini paling baik disediakan oleh para pengelola database atau DBA. Lalu yang terakhir ada biaya pemrosesan data sangat tinggi. Nah, begitu teman-teman penjelasan mengenai sistem manajemen database. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.